akang-akang dan teteh-teteh, kumaha damang sadayana. Welcome back di Si Neng. Alur cerita yang Neng akan bahas kali ini berjudul Hearty Paws. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa ya dukung channel Neng dengan cara di subrek, like, komen, dan share. Yuk Cerita diawali dengan seorang anak laki-laki bernama Chenny. Ia sedang berada di depan rumah orang asing lalu diam-diam menculik anak anjing kecil dari rumah itu dan membawanya untuk diberikan kepada adik perempuannya bernama Soyi. Saat Soyi terbangun, ia begitu senang melihat anjing yang mengemaskan di tempat tidurnya. Hari itu adalah hari ulang tahun yang ke-6 sehingga membuat Soyi merasa spesial. Chen dan Soyi begitu saling mencintai dan mereka selalu bersama karena mereka tidak memiliki orang lain untuk diandalkan. Setelah kematian sang ayah, ibunya meninggalkan mereka tanpa dititipkan kepada siapapun. Sejak saat itu Chen mengurus Soyi seperti orang tua, juga sebagai saudara dengan penuh kasih sayang. Soyi lalu memberikan nama Hearty kepada anak anjingnya. Soyi tidur, bermain, serta makan bersama dengan Hearty. Soyi tidak mau meninggalkan Hearty sendirian walau sedetik saja. Seiring waktu berjalan, Hearty bertumbuh besar dan ikatan mereka pun semakin erat. Terlepas dari semua masalah dalam hidup mereka, Chen, Soyi, serta Hearty menjadi keluarga yang bahagia. Setiap kali Chen memiliki masalah di sekolah, Soyi selalu mengingat ibunya. Soyi masih berpikir ibunya akan kembali suatu hari nanti dan akan memberikan cintanya seperti yang ibunya lakukan di masa lalu. Melihat Soyi yang polos dan tidak tega mengatakan yang sesungguhnya bahwa ibu mereka sudah tidak memperdulikan mereka lagi. Ketika Chen pergi ke sekolah, bibi mereka mengasuh Soyi sebentar, tetapi sebagian besar Soyi ditemani oleh Hearty. Setiap hari sepulang sekolah, Soyi dengan sabar menunggu Chen di halte bis. Suatu hari Chen tidak ada di bis tersebut, hal itu membuat Soyi khawatir. Tetapi kemudian Chen datang berlari dengan membawa es krim. Ia menggunakan uang bisnya untuk membelikan Soyi es krim. Namun Soyi kecil tidak memahami pengorbanan kakaknya. Ia malah menangis karena es krimnya meleleh. Hearty mencoba menghibur Soyi saat kantong plastik menempel di wajahnya. Pada akhirnya mereka bertiga pulang dengan gembira. Keesokan harinya Chen datang ke tempat bibinya. Ia diberitahu bahwa bibi dan suaminya akan pindah ke kota lain. Bibinya merasa sedih karena mereka tidak dapat membantu anak-anak lagi, tetapi mereka juga tidak mampu membawa mereka ke kota yang baru. Paman Chen berterus terang meminta Chen untuk pergi ke panti asuhan demi Soyi. Chen berkata bahwa mereka bukanlah yatim piatu, lalu Chen pun pergi dari sana. Bibi Chen menemui Chen, ia berjanji akan mengirim mereka uang setiap bulan. Ia juga memberikan alamat ibu Chen, tetapi bibi Chen tidak yakin apakah ibu Chen masih tinggal di sana. Di rumah Soyi bermain dengan Hearty dan di malam hari Soyi serta Hearty menunggu begitu lama di halte bis. Setelah Chen tiba dan Soyi melihat Chen, Soyi pun langsung menangis. Sambil digendong dalam perjalanan pulang, Soyi mengungkapkan bahwa ia takut Chen tidak akan kembali ke rumah seperti ibu mereka. Esokan paginya Soyi menemukan kertas dengan alamat ibu mereka. Soyi lalu mengamuk karena ingin bertemu dengan ibunya. Merasa sudah tidak bisa membendung lagi, Chen memberitahu Soyi yang sebenarnya bahwa ibu mereka tidak akan pernah pulang ke rumah. Soyi tidak percaya karena ibunya meminta Soyi untuk menjadi gadis yang baik sebelum ia pergi. Agar menenangkan Soyi, Chen mengancam Soyi bahwa ia akan pergi dan tidak akan pernah kembali seperti ibu mereka. Soyi lalu memohon supaya Chen tetap tinggal bersamanya dan Soyi pun berhenti menangis. Beberapa saat kemudian Soyi tertidur, namun Chen tidak bisa tidur. Ia curhat kepada Hearty tentang masalahnya. Hearty juga seolah memahami perasaan tuannya. Ia memegang tangan Chen untuk memberinya semangat. Keesokan harinya mereka pergi ke danau beku untuk bermain skate. Chen meninggalkan Soyi dan Hearty berdua sementara Chen pergi untuk pipis. Saat Chen tidak berada di sana, secara tidak sengaja Hearty memecahkan es beku lalu ia jatuh ke air. Soyi mencoba menyelamatkan Hearty dan dari kejauhan Chen berteriak pada Soyi agar tidak mendekati lubang itu. Sayangnya es yang diinjak oleh Soyi pecah dan membuat Soyi jatuh ke dalam danau es. Hearty menemukan jalan keluar, namun malangnya Soyi meninggal dalam insiden naas tersebut. Chen begitu patah hati dengan kepergian adiknya. Chen merasa sudah tidak memiliki siapa-siapa lagi.
Chen menganggap Harti adalah penyebab kematian Soyi. Sekarang Chen menjauh dari semua orang, bahkan ia berhenti berbicara sama sekali. Chen juga mengusir Harti dengan kasar, ia tetap menyalahkan Harti atas semua penderitaannya. Suatu hari Chen memakai tas favorit Soyi, ia lalu pergi ke kota untuk mencari ibunya. Harti mencoba mengikutinya, tapi Chen malah melemparinya dengan batu dan mengusirnya. Saat tiba di alamat ibunya, Chen melihat ibunya pulang bergandengan tangan dengan seorang pria. Setelah pria itu mengetahui bahwa ia sudah memiliki anak, pria itu menolak untuk menghabiskan malam bersamanya. Meskipun Ibu Chen baru melihat Chen lagi setelah setahun, Ibu Chen malah bersikap dingin. Ia mengungkapkan bahwa ia akan pergi ke Amerika besok dan meminta Chen untuk tidak pernah mencarinya lagi. Chen ingin memberitahu ibunya tentang Soyi, tapi ia menahan diri agar tidak melakukannya karena ibunya sudah tidak peduli tentang mereka lagi. Keesokan paginya Ibu Chen pergi sebelum Chen bangun. Ia meninggalkan sejumlah uang untuknya, tapi Chen pergi tanpa mengambilnya. Sementara di tempat lain, Harti telah berubah menjadi anjing liar yang mencuri makanan dari orang lain untuk bertahan hidup. Ia tidak mengerti bahwa Soyi telah meninggal. Harti masih sering menatap setiap anak kecil dan berharap itu adalah Soyi. Chen berada di bis untuk pulang ke rumah. Di sana ia melihat dua orang anak sedang mengemis. Mereka mengatakan bahwa orang tua mereka baru saja meninggal dalam kecelakaan, sehingga mereka mengemis kepada para penumpang untuk memberi mereka uang. Gadis itu memperhatikan Chen yang sendirian. Ia lalu mengundang Chen ke grup mereka. Di malam hari Chen dibawa ke pemimpin mereka bernama Kang. Ia adalah pria dewasa yang memanfaatkan anak yatim piatu yang sudah tidak punya siapa-siapa lagi untuk menjaga mereka. Ia menganggap bahwa ia adalah satu-satunya pelindung mereka, padahal Kang membuat anak-anak yatim piatu mengemis sepanjang hari lalu mengambil uang mereka. Kang menyambut Chen dan mengangkatnya sebagai salah satu dari kelompok pengemis. Karena anak-anak tidak diperbolehkan untuk menyimpan barang-barang mereka, Kang meminta Chen untuk membuang tasnya, tapi Chen tidak mau melakukannya karena tas tersebut adalah tas spesial untuknya. Setelah terus didesak, Chen pergi ke tempat penyimpanan umum dan menyimpan tas itu di dalam loker. Pada waktu yang sama, Harti yang berada di jalanan melihat Chen. Ia mulai menggonggong, tetapi sebelum Harti berhasil menemui Chen sudah pergi dari sana. Harti bisa mengenali bau tas Soyi dan ia memutuskan untuk menunggu kedatangan Soyi di luar loker. Hari ini adalah hari pertama Chen mengemis. Chen tidak harus mengarang cerita palsu untuk mendapatkan simpati dari para penumpang karena itu adalah kejadian yang ia alami. Namun para penjaga mulai mengejar Chen serta temannya. Untungnya mereka berhasil kabur. Mereka lalu berencana menuju bis lain, tetapi mereka melihat kerumunan orang berkumpul di sekitar Harti. Ternyata petugas anjing liar mencoba untuk menangkap Harti. Chen yang masih memiliki perasaan khusus di hatinya untuk Harti menghentikan para petugas dan bersumpah bahwa anjing itu adalah miliknya. Setelah Harti dilepaskan, Harti terus mengikuti Chen bahkan setelah diusir berulang kali. Teman-teman Chen menyukai Harti dan bermain dengannya, namun nampaknya Harti mengenali bahwa Kang bukanlah orang baik. Harti pun menggonggong kepada Kang, tetapi Kang menganggapnya sebagai tantangan untuk mendisiplinkan Harti. Keesokan harinya teman-teman Chen membawa Harti dengan mereka untuk bekerja. Mereka membuat cerita yang emosional dan menghasilkan banyak uang. Chen tidak suka Harti berada di sana, tetapi ia mau tidak mau harus menerima Harti tinggal bersamanya. Di tengah hari mereka beristirahat untuk makan siang. Harti diberi sekotak susu kadaluarsa oleh pemilik toko yang menyebabkan Harti muntah. Chen berpura-pura seolah tidak peduli kepada Harti, tapi ketika tidak ada yang melihat, Chen melempar batu ke toko tersebut. Di perjalanan Harti melihat seorang anak kecil yang persis seperti Soyi. Harti pun terus menggonggong pada gadis kecil itu di dalam bis yang membuat Chen sadar bahwa Harti begitu merindukan Soyi. Mereka menyerahkan uang kepada Kang, tapi Kang malah memarahi mereka karena uang yang mereka dapatkan hanya sedikit. Kang menendang gadis itu, tetapi Chen segera menghentikannya. Chen mencoba melawan Kang karena telah membuat anak-anak kecil mengemis. Dengan marah, Kang memukuli Chen secara brutal. Harti yang diikat ke tiang dan melihat kejadian itu mulai menggonggong pada Kang. Lalu Kang pun memukuli Harti hingga Harti yang malang tidak bisa bangun. Keesokan harinya Kang mengizinkan anak-anak beristirahat mengemis. Ia berkata mereka bisa pergi kemanapun untuk bersenang-senang. Kemudian mereka pergi ke taman hiburan, tetapi tanpa diduga Kang memiliki motif tersembunyi.
Saat anak-anak pergi, Kang membawa Harti untuk dimangsa oleh anjing peliharaannya yang agresif bernama Becky. Becky menyerang Harti serta menggigitnya berulang kali dan menyebabkan Harti meninggal. Kang melempar Harti ke dalam bak sampah. Ajaibnya ternyata Harti masih hidup. Harti hampir tidak bisa membuka matanya karena serangan ganas yang ia dapatkan. Meskipun dalam keadaan seperti itu, yang Harti pikirkan hanyalah Soyi. Setibanya di rumah, Chen mengetahui apa yang telah terjadi pada anjing kesayangannya. Chen berlari keluar mencari keberadaan Harti di setiap sudut lingkungan, tetapi Chen tidak menemukannya. Dalam keadaan marah, Chen menyerang Kang. Ia bertanya di mana Harti berada. Kang yang tidak terima oleh tindakan Chen, lalu menyeret Chen ke kandang Becky. Ia memutuskan untuk mengakhiri Chen seperti ia menghabisi Harti. Tidak lama kemudian mereka mendengar sirine polisi. Ternyata gadis kecil yang Chen bantu kemarin menelpon polisi untuk menyelamatkan hidup mereka. Kang segera melarikan diri, sementara anak-anak dibawa ke kantor polisi. Namun polisi tidak bisa berbuat apa-apa untuk membantu anak-anak selain mencoba menangkap Kang. Chen lalu pergi untuk mengambil tasnya yang ia simpan di loker. Saat berbalik, Chen menabrak Kang. Kang begitu murka karena Chen telah menghancurkan sumber pendapatannya dan menjadikannya tersangka oleh polisi. Kang menyeret Chen masuk ke dalam mobilnya untuk membuat perhitungan. Untungnya Harti datang, ia mencoba membantu Chen. Tapi kemudian Kang mengeluarkan Becky. Chen dan Harti dikejar oleh Kang serta Becky. Namun Becky tertabrak oleh mobil saat menyeberang jalan hingga tewas. Di tempat lain, Chen dan Harti akhirnya lolos dari Kang dan mereka bersatu kembali. Mereka lalu bermain serta makan bersama seperti dulu sebelum Soyi pergi. Saat hari sudah gelap, Chen tidur di bawah jembatan. Harti kemudian menyelimuti Chen dengan koran serta mencuri sebungkus sandwich untuk Chen. Namun karena siksaan yang Harti dapat sebelumnya, Harti mulai kehilangan penglihatannya. Chen membawanya ke dokter hewan dan mengetahui bahwa Harti hampir mengalami kebutaan. Merasa bersalah, Chen memeluk Harti dan menangis. Ia meminta maaf karena sudah tidak memperdulikannya lagi. Sementara itu ibu Chen masih berada di Korea. Ia mengunjungi kedutaan besar Korea untuk menerima dokumen dan menyelesaikan visa ke luar negeri. Namun setelah mengetahui bahwa putrinya telah meninggal, ia merasa begitu kaget. Ia lalu mengunjungi rumah tempat di mana anak-anaknya dulu tinggal. Ia tidak bisa menahan tangisnya saat melihat gambar yang dibuat oleh Soyi untuknya sejak lama. Sementara Chen jatuh sakit, ia dibawa ke kantor polisi dan Harti mengikutinya dari belakang untuk memastikan Chen tetap aman. Ketika dalam keadaan sepi, Kang pun datang dan ia menculik Chen. Harti yang memiliki sedikit penglihatan terus mengikuti mobil Kang untuk menyelamatkan Chen. Chen dimasukkan ke dalam tangki air, ia hampir tenggelam dan Harti yang tiba di sana mulai menggonggong pada Kang. Kang memukul Harti dengan tongkat besi sebelum berhasil dilumpuhkan oleh Chen. Hidup Harti terselamatkan, tetapi dokter mengatakan bahwa Harti tidak bisa bertahan lama karena lukanya yang serius. Ibu Chen tiba di dokter hewan, ia memohon untuk dimaafkan, namun Chen bahkan tidak mau melihat wajahnya. Namun Harti seolah meminta Chen agar memaafkan ibunya. Mereka bertiga kemudian pulang ke rumah dan beristirahat di malam itu. Di pagi hari Harti berada di depan rumah, ia mencoba pergi ke suatu tempat. Chen lalu membawa Harti ke halte bis di mana mereka selalu menunggunya bersama Soyi. Tidak lama kemudian Harti menghembuskan nafas terakhirnya dan Chen begitu berduka atas kepergian Harti. Di rumah Chen terlihat sedang memandangi gambar yang dibuat oleh Soyi. Di sana Soyi menggambar dirinya, Chen, Harti, serta ibunya sebagai keluarga yang bahagia. Dan film pun udahan. Nah, itu dia alur cerita film kali ini. Semoga bisa menghibur Akang dan Teteh semua. Neng undur diri dulu ya. Neng ucapkan terima kasih dan hatur nuhun. You keboy.